akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja, karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Hari malam aku meski berat bebanku, meski besar masalah, apapun tantangannya aku hadapi. Aku percaya dan tetapkan percaya. Baik-baik saja. Haleluya, haleluya. Sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Baik-baik saja. Haleluya. Karena Engkau Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Aku akan baik-baik saja. Haleluya. Kami percaya apapun situasi keadaan yang ada, kami akan baik-baik saja. Karena Engkau Allah berjalan bersama dengan kami. Kami tidak gantungkan kekuatan kami. Kami tidak gantungkan segala sesuatu dalam dunia ini. Tapi kami gantungkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya apapun boleh terjadi, apapun boleh ada keadaan yang tidak baik sekalipun, pagi hari ini kami katakan, kami akan baik-baik saja. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau yang pegang kendali atas setiap kehidupan kami. Engkau yang pegang segala situasi apapun yang boleh ada yang terjadi. Kami akan baik-baik saja. Everything will be okay. Semua akan baik-baik saja. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu menjadi satu bukan harum dan menyenangkan hati Tuhan. Ini saatnya Kau berfirman buat setiap kami. Berikan kami telinga sebagai seorang murid untuk kami mendengar apa yang kami boleh
menerima Tuhan Yesus setiap firman kebenaran Tuhan. Kau juga urapi hamba-Mu yang ada apa-apanya ini, pakai mulut bibir hamba untuk menyampaikan apa yang diisi hati Tuhan. Biar apa yang boleh hamba sampaikan itu berasal dari Kau semata-mata. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga akhirnya. Hanya kuasa Roh Allah cekar kami semua di tempat ini Tuhan. Dan segala pujian kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Allah kami yang hidup. Pujilah Allah kami Tuhan selama-lamanya. Hanya di dalam nama kami Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, kemuliaan Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Gimana kabarnya? Udah setengah tahun nih kita nih 2026 ya. Nggak berasa ya. Sebentar lagi Natalan lagi nih. Ya. Oke. Gimana nih, gereja udah bagus belum nih? Hah? Kok baru ngomongin sekarang? Ya kemarin kan ada hamba Tuhan ya. Nah, kita kan ingin, ya udah bagus ya, tapi ya. Nah, ini segini aja nih bukannya murah ya. Ada yang bisa tebak? Kalau yang tebak mendekati dapat biskuit lagi. Kita biskuit terus ya. Karena yang punya biskuit di menang aja. Ya. Tebak berapa duit kira-kira? 10? 5? Nah, 50? Nah, 50. 5, 10, 15, 20. Tebak? 30. Ini habis 18. Ya cuma segini doang, 18 juta. Makanya saya ajak kita menabur. Ya, menabur karena ini kan tempat kita, gereja kita, ya kita tiap minggu ada di tempat ini, yang nyaman juga kita semua. Ya, jadi saya ajak untuk menabur. Ya, sekali lagi saya ajak menabur, saya nggak paksa. Jadi mindsetnya mesti begini nih, kalau orang ngajak menabur, aduh duit lagi tuh ya, salah. Mindsetnya gini, saya sedang ngajak nabur, dan firman Tuhan katakan yang nabur pasti menuai. Ya terserah. Pak saya cuma ada duit segini 100.000, 200.000, no problem. Ya, yang penting hati kita mau menabur. Ya, karena ini bagian daripada gereja kita. Ya, jadi Pak saya nggak punya uang Pak, lagi karena sulit ya nggak usah, nggak apa-apa. Ya ingat saya nggak pernah ngancem-ngancem, nggak pernah maksa-maksa. Ya, saya cuma buka ladang. Nih kalau mau nabur, gitu. Ya, jadi buka di mindsetnya gitu. Yang menabur silakan, nanti ditulis saya buat renovasi gereja. Oke. Ya keadaan kita lihat, keadaan memang sedang tidak baik. Ya keadaan kita boleh lihat keadaan sebenarnya bukan hanya bangsa kita, dunia juga sedang tidak baik-baik saja. Ya keadaan bangsa kita lihat. Ya seringkali terjadi perdebatan. Ya kalau kita nonton berita mungkin di YouTube, ada yang bilang, enggak, ini keadaan baik, enggak, ini keadaan nggak baik. Ya, kalau kita berdebatkan itu seperti yang saya bilang debat kusir namanya, debat di warung Tegal, di warteg. Ya, yang menjadi indikator, saya kasih tips aja, yang jadi indikator untuk baik atau tidak sebuah negara adalah lihat aja keadaan ekonomi. Ya, kalau kita ada namanya IHSG saham, ya ada namanya dolar. Kalau IHSG itu namanya orang-orang berduit itu taruh uang di sana. Nah, kalau dia udah nggak percaya kepada kebijaksanaan, dia akan tarik sehingga nilainya turun. Sama, dolar itu begitu. Dolar itu kan investor luar negeri. Kalau dia percaya kepada sebuah negara, dia taruh uangnya di situ. Tapi kalau dia bilang, wah ini kebijakannya udah ngaco nih, dia akan tarik di situ uangnya. Nah, artinya apa? Harga dolarnya akan tinggi. Itu aja, indikator utama gitu aja. Kita nggak usah berdebat kiri kanan, udah lihat indikator itu aja. Tapi berdoalah, apapun yang boleh ada, Tuhan pegang kendali atas setiap kehidupan kita, termasuk bangsa kita. Ya sebelum saya mulai, saya mau kesaksian dulu. Ya, ini sesuatu yang Tuhan saya juga dapat. Jadi bulan lalu, ya saya udah cerita bahwa saya ambil keputusan untuk anak saya kuliah di luar negeri. Ya waktu bulan lalu kan saya bilang saya belum bayar. Ya karena saya masih nunggu konfirmasi, ya masih nunggu ketetapan hati. Sampai akhirnya hari itu saya bayar. Jadi bayar itu nggak semua, jadi cuma bayar saya semester pertama. Ya kalau bayar biaya kehidupan kan itu kan hanya per bulan, ya bulan per kehidupan dia ngekos dan lain sebagainya. Tapi untuk uang sekolah mesti bayar tuh di semester pertama. Saya ke bank waktu itu sendiri, saya transfer. Nah waktu di bank itu cukup lama.
Ya, karena Pak jarang nih Pak, orang biasanya ngirim uangnya ke pakai dolar, pakai RMB Cina gitu ya. Ini pakai kron namanya, krona ya, atau kalau kita rupiah kan IDR. Ya, Amerika kan USD. Kalau krona itu SEK, SEK gitu. SEK, ya mata uangnya SEK. Ya, jarang nih Pak itu, sehingga cukup lama. Nah, menarik. Waktu saya di bank, ada kakak perempuan saya, dia lagi di luar negeri, dia kirim foto pelangi. Sebenarnya pelangi itu nggak wah-wah banget ya sebenarnya ya, kecuali ngeliat UFO ya. Woi, gue liat UFO nih ada piring terbang, itu mungkin exciting gitu ya. Ini pelangi mah biasa aja, paling kalau kita mah jadiin status ya kan, jadiin status WA gitu pelangi. Tapi ini dikirim gitu, ada pelangi gitu, itu pas yang tiba ya. Pelanginya sih saya bilang biasa kan, tapi ini menarik. Oke, kita lihat ya, ini menarik. Ya, pelangi itu apa? Menarik, kenapa? Pelanginya bukan satu, saudara. Pelanginya itu dua. Ya, coba saya gambar jelas gitu. Nah, lihat ya, pelanginya dua ya. Yang di bawah tegas, yang di atas ada nggak tegas. Ini di luar negeri pada posisi saya di bank. Ya kan, ini dikasih tahu ini ada pelangi bagus, dia bilang tegas gitu. Ada gambarannya yang kedua ini sama ya, posisi sama, cuma tadi di posisi gimana ada kedua, yang ini satu ya, bagus kan ya, utuh ya, tegas, jelas, utuh ya. Nah, Tuhan cuma ingatkan ke saya gini, pelangi itu bicara tentang janji Tuhan. Warna pelangi ada berapa? Ada 7. Warna pelangi itu ada 7, artinya janji Tuhan yang sempurna. Pelangi itu berbicara apa? Sesuatu yang baru. Kenapa asal-muasalnya ada pelangi? Itu waktu zaman Nuh, ingat ya? Zaman Nuh, waktu banjir besar, setelah selesai banjir, lalu Tuhan katakan begini, Alkitab nggak ditulis pelangi memang, tapi dikatakan apa? Aku akan tahu busurku di langit. Coba bayangin, dia taruh busur. Ini busur kan? Ini kalau panahnya begini ya, ini busur. Aku akan taruh busurku sebagai janji pengingat. Dan waktu setelah selesai banjir, kan mulai lagi kan, diriset kan, cuma 8 orang, semua habis, musnah semua, nggak ada yang tersisa, hanya 8 orang dan binatang-binatang yang dikumpulkan. Sesuatu dimulai lagi yang baru. Itu bicara tentang pelangi. Memang pelangi ini diplesetkan sekarang jadi lambang apa? LGBT. Ya, LGBT, tahu LGBT? Homo, seks, lesbian tuh kalau di luar negeri itu ada benderanya tuh. Wah, benderanya bendera pelangi. Kadang-kadang kita jadi anti ya, ada di istri saya, LGBT gitu kan. Karena warnanya udah begitu. Kadang-kadang kita pakai baju ada merahnya, ada kuningnya, ada LGBT gitu. Ya kan? Kita udah parno sendiri gitu kan. Sebenarnya itu manusia presetting. Pelangi itu bagus, 7 warna itu bagus. Kenapa? Itu janji Tuhan yang sempurna buat setiap daripada kita. Kayak waktu di bank itu, saya langsung, Tuhan katakan, itu adalah janji aku. Ya, saya nangis ya, janji Tuhan ya. Waktu saya bayar itu jujur aja kan, kadang-kadang untuk keputusan yang besar kita masih butuh Tuhan, ini bener gak nih saya ambil nih ya kan, ini bener gak nih keputusan yang saya ambil. Lalu ada busur itu keluar, lalu Tuhan ingatkan lagi apa, ini busur ya, ini busur panah. Ingat saya pernah katakan apa, ini ada tali. Ini masuk ke dalam tension rope atau tikvah. Apa itu tension rope atau tikvah? Nonton rekaman saya bulan lalu. Ya, ini nyambung ini. Ya, ada tali yang diregangkan, ada tension. Ini sama. Ya, kata yang dipakai adalah tikvah, tension rope. Ya, ingat janji Tuhan tuh nggak pernah meleset dalam hidup kita. Janji Tuhan tuh ajaib, luar biasa dalam hidup kita. Saudara, jangan pernah takut. Nah, waktu saya mau bayar, tahu dolarnya naik, lagi naik dolarnya sampai saat ini naik terus ya. Iblis intimidasi langsung. Iblis itu kerjaannya memang intimidasi, langsung diintimidasi. Lu jangan sok-sokan.
Apa kirim anak ke luar negeri sekolah? Ini dolar naik. Lu kagak naik aja udah ngap-ngapain. Ini dolar naik, lu. Ya, ingat 98 orang kerja ke sekolah luar negeri itu ditarikin pulang, nggak sanggup bayar. Lu so-soan kirim anak lagi zaman begini ke luar negeri. Itu intimidasi iblis. Tapi Tuhan dia Tuhan yang luar biasa. Ya, waktu dapat intimidasi gitu, saya dapat lagu ini. Bukan saya ciptain, bukan. Ya, tapi saya dapat lagu ini. Ku akan baik-baik saja. Saya cuma bilang sama iblis, karena Engkau Yesus, sumber kuatku, percaya semua akan indah pada waktunya. Saya bilang sama iblis, aku akan baik-baik saja. Itu Tuhan kita, saudara. Di tengah dia tekan kita, iblis tekan kita. Itu lagu lama. Ya, lagu lama. Pas buka YouTube, keluar ini apa sih? Ternyata begitu saya cari, aku baik-baik saja tuh ada juga lagu dunianya. Banyak, ada Rosa segala macam. Ya, tapi ini firman Tuhan. Ya, tension kok, ada sesuatu yang pengharapan yang pasti. Ya, walaupun kayaknya aduh salah nih, intimidasi si iblis, lu salah lu, so-soan lu, ya kan nanti lu nggak kebayar lu segala. Ya, saya cuma nyanyi, aku akan baik-baik saja. Percaya kita semua akan baik-baik saja, karena Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Ya, nggak ada masalah apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, karena kita percaya dia pegang kendali atas setiap kehidupan kita. Waktu di bangku itu saya nangis, saudara. Saya nangisnya begini. Waktu saya bayar, kan saya selalu bilang, memang uangnya nggak ada. Tapi nanti pasti sudah nanya dong, katanya ada duit, itu bisa bayar, kan gitu ya. Kayaknya ceritanya lebih bohong-bohongin. Enggak, saya nggak pernah bohong, apalagi di mimbar ini. Ya, jadi ceritanya gini, waktu saya bayar Tuhan cuma ngomong gini, tahu nggak, hari ini engkau bisa bayar. Aku udah persiapkan 7 tahun yang lalu. Enggak, Tuhan nggak bilang 7 tahun. Aku sudah persiapkan beberapa tahun yang lalu. Saya masih nggak ngerti beberapa tahun yang lalu. Oh, saya baru. Ya, begitu saya coba telusurin, ternyata itu 7 tahun yang lalu. 7 warna pelangi, sempurna. Ya, persis. Jadi begini ceritanya. Saya singkat aja ya. Ini belum masuk firman, saya singkat aja. Ingat pernah saya bicara sama saudara beberapa tahun lalu tentang Sumba. Ya kan saya bilang saya ke Sumba, saya gini-gini. Nah, saya waktu itu beli tanah di sana. Kenapa saya beli? Yang pertama itu murah, pakai banget. Karena yang jualnya itu anak yang kagak bener dah. Bapaknya udah meninggal, tapi banyak tanahnya. Jadi jual murah-murah karena dia penjudi. Jadi jual murah-murah pertama. Yang kedua cicil 12 bulan, 0%. Ya, kayak pakai ini ya, kayak pakai apa? PLN tuh ya, 0%. Bayar beli tanah 0%. Oh enggak? Ya. Singkat cerita beli. Ya, beli tanah lumayan besar, tanah itu dan lumayan strategis. Tempatnya itu dekat Nihi. Ya, kalau saudara iseng itu Nihi hotel termahal di dunia ya, bukan ya? Di Indonesia. Semalam 150 juta. Semalam. Ya, nanti cek di YouTube. Kemarin ada yang review dia nginep di Nihi. Nah, posisinya dekat sama situ. Udah beli tanah, singkat cerita. Ya, nanti saya pikir mungkin masa tua sederhana kali ya gitu. Mungkin dia bikin bungalow kecil lah, ya sewain dan sebagainya. Nah, balik lagi dulu. Kenapa sih bisa beli tanah di Sumba? Nah, 7 tahun yang lalu, tepatnya Agustus 2019, saya cari itu. Saya ketemu seorang hamba Tuhan. Ya, itu lagi acara sidang MD namanya. Jadi kita kalau pendeta-pendeta GBI ini ada namanya sidang majelis daerah setahun sekali. Jadi pendeta-pendeta ngumpul istilahnya dari semua GBI, mau GBI Raja Wali kayak GBI apa katanya namanya GBI, asal jangan GBU ya. Nah, pokoknya ngumpul GBI. Singkat cerita, ketemulah si namanya Pak B ini. Ya, ngobrol-ngobrol sesama pendeta, sesama gembala, bapak dari mana? Oh, saya dari Sumba. Oh, gini, bla 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 bla. Pak, nggak mau beli tanah Pak di sana, soalnya bagus-bagus Pak. Ya kan, datangnya main-main, katanya gini.
Ya karena kenal dia, singkat cerita waktu itu ajak jalan-jalan ke Sumba. Dari Bali kan lumayan dekat, ke Sumba lah. Ini tanah murah, sangat bagus memang tempatnya. Segala macam, oke. Singkat cerita beli yang tadi saya bilang nyicil. Kenapa saya beli? Karena ada si Pak B ini. Kalau nggak ada si Pak B, mana kenal sono orang jauh begitu kita kenal orang kagak. Ini ada si Pak B ini. Pak nanti saya urus, Pak nanti ini Pak. Yang kenalin juga sama yang jual. Ya itu 2019 Agustus. Ya oke, akhirnya beli yang tadi saya bilang. Nah seiring dengan waktu, ternyata Pak B ini juga nggak jujur-jujur amat nih punya orang, walaupun berdaerah. Ya banyaklah kasus, kalau saya ceritain panjang, banyak kasus sehingga aduh ini udah nggak bener nih. Yang jualnya kita kenal juga, aduh nggak bener juga. Yang Pak B nggak bener juga, hilang kaki saya di sana. Udah nggak ada yang kenal di sana, itu tanah jadi apa juga kita nggak tahu. Ya, akhir cuma satu orang yang saya kenal siapa? Ya itu notaris yang jual beli itu, cuma notaris. Jadi udah yang jual udah putus hubungan karena nggak bener. Si Pak B ini juga banyak hal-hal yang juga dia nggak bener, putus hubungan. Ya udah harapan cuma satu, bingung nih ini tanah mau gimana ya segala macam. Singkat cerita, lah tanah itu laku kejual gitu aja. Ya laku kejual, uangnya buat tutup utang, utangnya udah segini saya, ya ketutup utang dan masih ada sisa lebih. Nah itu buat bayar itu. Nah, anak saya berangkat Agustus 2026. Saya ketemu si Pak B itu Agustus 2019, persis pas ketiplek 7 tahun. Bukankah Tuhan kita Tuhan yang ajaib? Saya sih masih penasaran sama itu tanah. Saya bilang kalau suatu ketika Tuhan izinin, saya mau beli lagi. Itu tempat itu bagus sekali. Ya itu tempat itu strategis sebenarnya. Ya, nah jadi itu kesaksian saya. Ya jadi itu ya, 7 tahun yang lalu kita nggak pernah rancangkan nih anak mau gimana, enggak. Ya tapi persis seperti waktu saya bilang, oke saya pilih itu diingatkan sama Tuhan. Aku udah siapin hari ini kau bayar. Itu 7 tahun yang lalu. Ya beberapa tahun yang lalu. Maka saya cek 7 tahun yang lalu. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Makanya deket Tuhan, ikut Tuhan, jalan sama Tuhan itu semuanya luar biasa. Ajaib. Oke, kita masuk ke firman. Menghadapi krisis. Ya, kita nggak bisa tutup mata bahwa kita sedang krisis, udah gitu aja. Ya, bahkan kita mesti ngomong yang baik-baik. Betul, kita ngomong yang baik sama fakta itu beda. Contoh, suami lagi sakit di sini nanya, Pak panas ya Pak, sumpah. Oh enggak, aku baik-baik aja. Itu bukannya iman, tapi itu bukannya apa? Itu nggak bicara fakta. Orang udah 39 ke 40, bagaimana kagak sumpah? Aku sumpah. Gitu, istilahnya, yang ngerti ya, itu fakta. Nah, lanjutnya apa? Ke dokter, berdoa, percaya Tuhan sembuhkan. Nah, beda kan? Nah, kalau fakta ya udah fakta, kita nggak bisa bilang, oh enggak, ya kan? Udah kaki udah lemes, oh enggak, ya udah bilang ya memang saya lemes, tapi saya percaya Tuhan sembuhkan. Nah, gitu kira-kira. Ya, sama kita ada krisis, udah nggak usah kita enggak, kita nggak ini, kita sedang krisis, gitu aja. Ya, harga semua naik. Udah pada beli beras lagi, udah naik. Tempe yang katanya makan tempe aja Pak, tempe udah naik. Ya semua udah naik semua. Kemarin sapi udah naik truk sapi. Ya. Semua udah naik. Ya semua udah naik. Jadi krisis. Masalahnya semua naik, pendapatan gak naik. Semua naik, yang dagang sepi. Semua naik, gaji tetap. Kan gitu kan, kalau barang naik 10%, gaji naik 50%, bodoh amat, gitu kan. Ya kan masih ke cover, gaji gak naik, tapi semua harga naik. Artinya kita menghadapi krisis. Krisis itu sebenarnya satu yang biasa sih. Kalau saudara lihat masa dunia, ya itu semua naik turun. Krisis, naik turun, krisis, ya kan pasti akan naik lagi. Kalau naik, pasti krisis lagi. Jadi sebenarnya masalah krisis itu sebenarnya biasa, bahkan sejak zaman dulu krisis itu terjadi. Ya, kita lihat ini sejak zaman dulu. Kekeringan pada masa, kenapa hilang pen ini? Kok nggak kelihatan ya? Pada masa Ishak.
Iya, udahlah gitu. Kekeringan pada masa Ishak, yaitu Kejadian 26 ayat 1 sampai 12. Di situ kekeringan, krisis. Ya zaman dulu kan istilahnya cuman nggak ada pangan aja. Kalau sekarang kan komplek, ya. Zaman dulu masalah krisis adalah pangan, nggak ada makanan, kering semua, nggak bisa nabur orang ini. Ishak juga gimana nih? Firman Tuhan katakan gini, udah lu jangan kemana-mana, lu tabur itu tanah. Coba bayangin dulu, kering, kabur. Ya kan, tapi Ishak ya tabur aja. Alkitab mencatat gini, dalam tahun itu juga, ya dia menuai 100 lipat kali ganda. Bayangin, di dalam musim kering, nggak ada air. Saya percaya dalam prakteknya, ya Ishak tuh berpikir, gimana nih dengan air yang sedikit, saya bisa ngalirin itu. Ya, jadi saya bilang, lihat ada campur tangan Tuhan, dan Ishak juga kerja dengan luar biasa. Sementara orang di luar sana apa? Udah deh, ngapain nabur, gila, krisis nih, nggak ada air. Gimana itu benih bisa tumbuh, nggak ada air. Tapi lihat Ishak nabur, kenapa? Perintah Tuhan tabur. Ya dia nabur itu benih, kering memang. Tapi mungkin ada air sedikit, mungkin dia ada kasih hikmat Tuhan, bisa kumpulin air melalui dahan pohon mungkin. Ya kan segala macam, singkat-singkat dia siramin walaupun sedikit, dan Tuhan bekerja di sana. Dia menuai 100 lipat kali ganda. Lihat, keadaannya krisis, tapi dia diberkati melimpah-limpah. Luar biasa Tuhan dia. Yang kedua, krisis pangan juga terjadi pada masa Yusuf, ya waktu dia di Mesir. Itu bukannya kelaparan di Mesir ya, itu kelaparan seluruh dunia. Makanya orang-orang pada datang ke Mesir. Waktu itu Tuhan kasih hikmat sama Yusuf. 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kekeringan. Yusuf ambil hikmah. Oke, kalau gitu lagi masa limpahan, nabung, kumpulin sekian persen, taruh di lumbung-lumbung. Kalau kita mencatat gini, saking banyak yang sampai udah orang nggak bisa hitung lagi. Banyak orang simpan lumbung. Segala macam. Begitu masa kekeringan, dia jual itu semua. Sampai orang Israel kan, keluarganya juga datang harus ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Ya, masa krisis jadi masa berkat buat Yusuf Mesir pada saat itu. Lihat nggak? Makanya saya bilang krisis itu bukannya sesuatu hal yang menakutkan, tergantung posisi kita ada di mana nih. Yang ketiga, kisah janda di Sarfat. Ya, nanti ayat-ayatnya sudah baca aja. Ya, kisah janda di Sarfat. Ya di Sarfat itu juga musim kering, nggak ada makanan. Yang ini di satu raja lagi Nabi Elia. Dia ketemu janda itu, dia katakan, aku cuma ada minyak sedikit, segenggam tepung dan minyak sedikit dalam buli-buli. Aku akan buat ini untuk anakku, setelah itu kami akan mati. Dia katakan. Terus Elia berkata gini, buat sepotong roti bundar dari bahan itu, beri untuk aku. Lihat, si janda itu mungkin saya percaya namanya manusia kayak kita ya, dia nimbang-nimbang. Aduh, ini orang bener nggak ya? Kasih dia, gua mati mana? Makan apa lagi? Udah lapar. Tapi kalau kita kasih anak, aduh, gimana? Ini Nabi ini yang minta. Udah dia percaya, dia kasih, dia bikin udah dia kasih Nabi. Kalau kita mencatat apa? Minyak di dalam buli-buli tidak pernah habis. Mata air minyak. Ya kan si janda itu hidup dari itu. Yang keempat, bisa minyak juga nih seorang janda. Ya, ini juga krisis ekonomi dia. Jadi janda ini punya suami, suaminya meninggal. Nah ini suami luar biasa, meninggal tinggalin utang. Ya, jadi suami-suami ya jangan pergi ke bapak tinggalin utang ya. Kata istri, enak lu masuk surga. Gua di sini jadi kayak neraka kan. Ubah-ubah tukang utang. Sama si janda ini juga ubah-ubah tukang utang. Ya kan bahkan anaknya udah mau diambil sama debt collectornya. Ya kan. Kalau minggu depan nggak dibayar, ya kan. Anak kamu saya bawa akan gitu kira-kira ya. Wah si janda udah pusing minggu. Nah ketemu Nabi Elisa di dua raja-raja ini. Ya kan. Kata Elisa, kamu punya apa? Kami punya si tempayan. Kumpulin, jangan terus sedikit kok tempayan dia. Kumpulin, bawa masuk. Ya kan, setelah bawa masuk semua tuang.
Dituang, nggak habis-habis. Itu minyak tuh dituang nggak habis. Tempat yang kedua, tuang lagi. Nggak habis-habis nih minyak di sininya. Tempat yang ketiga, terus. Tempat yang keempat, sampai tangan 10, ada lagi, udah nggak ada, udah selesai, berhenti. 10 minyak. Alkitab mencatat gini, janda itu menjual semua minyak itu menutupi utang dan hidup dari kelebihannya. Ya, dari cerita ini kita lihat semua peristiwa krisis itu ada solusinya ternyata. Ya, mereka orang-orang yang alami krisis ternyata ada solusinya. Nah, kita lihat gimana. Yang pertama kita lihat adalah hikmat dari Tuhan. Ya, untuk mengalami mujizat, untuk kita ditolong sama Tuhan, itu perlu hikmat dari Tuhan. Nah, ini ada gambarnya, ini dua orang wanita memperebutkan bayi. Ini cerita Salomo. Ya, perempuan datang, raja bela aku, ini anakku, tapi dia mau ambil. Dia bilang, yang perempuan satunya bilang apa? Enggak raja, ini anak aku, dia yang ambil. Bingung nggak? Ya kan? Raja, saya sumpah, iya kan istilahnya, kan orang gitu kan, ini anak saya. Wah. Yang satunya lagi bilang, saya sumpah, lebih dari sumpah. Ini anakku, bingung kan? Yang mana ini? Satu bilang anaknya, satu bilang anaknya. Satu bilang sumpah, satu bilang sumpah. Ya, bingung kan? Ya pokoknya zaman sekarang mah gampang, udah bawa ke dokter, tes DNA, selesai. Zaman dulu nggak ada. Ya kan, itu namanya hikmat. Si raja bilang begini, ya udah, ibu ini anak ibu. Ya raja, ini anak saya. Bu, ini anak ibu. Sama nangis juga. Ya raja, ini anak saya. Bingung kan? Udah, daripada pusing-pusing, ya satu bilang anaknya, satu bilang anaknya, dibelah aja nih dua anaknya. Ibu dapat pusar ke atas, ibu ini dapat pusar ke bawah, bawa pulang masing-masing. Ya kan, orang kaget kan. Terus ibu yang satu bilang, jangan raja, kasih aja anak ini buat ibu. Tapi si ibu yang ngomong, betul raja, raja adil, bagi dua. Si raja tahu, oh ini ibu yang benar, kasih anak ini kepada ibu yang suruh kasih. Betul kan, kalau kita namanya ibu, mana mungkin sih rela anak kita dibelah. Dia dibelah, ya udah lurus deh, kan gitu kan. Nah kalau ibu yang tadi kan memang jahat, dia kata ini ya udah kita belah aja gitu. Kata raja, udah ini anak si ibu ini. Orang sampai wow, ya kan? Itu semua pegawainya begitu, Salomo bilang begitu. Pada bilang apa? Wow, keren. Ya kan, keren banget ya raja kita tuh hikmatnya nih. Orang nggak kepikir, orang udah bingung kan. Itu tuh datang ke meja raja tuh karena udah semua cari cara, udah nggak ketemu tuh gimana caranya. Begitu meja ke raja kasih begitu. Wah, dia bilang luar biasa. Itu namanya hikmat. Ya, hikmat itu lebih daripada kepandaian. Hikmat itu kalau bahasa aslinya adalah cokma. Cokma itu adalah kemampuan ilahi untuk memahami pola Tuhan. Ya, arti kedua melihat dari sudut pandang Tuhan, perspektif Tuhan. Yang ketiga itu bertindak dengan tepat, ya, waktunya, caranya, sikap dalam kehidupannya nyata. Itu namanya hikmat dari Tuhan. Saudara, ini penting buat kita. Untuk menghadapi situasi seperti ini, nggak ada jalan lain. Kita butuh hikmatnya Tuhan. Ya, bagaimana nih Tuhan solusinya? Nah, makanya selalu dikatakan apa? Kita harus bangun hubungan sama Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu cara Tuhan? Bagaimana kita bisa tahu hikmat Tuhan? Kalau kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ingat Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bicara, Tuhan yang kasih petunjuk, Tuhan yang kasih jalan. Makanya kenapa kita penting untuk kita dekat sama Tuhan, supaya Tuhan kasih petunjuk loh, kasih jalan. Itu yang tadi saya cerita segala itu istilahnya, lihat ya, Yusuf dikasih hikmat, lo simpen ya, yang 7 tahun kelimpahan, lihat ya, itu hikmat ya. Oh enggak begini, oh 7 tahun kelimpahan ya, hore, kita foya-foya, kita pesta-pesta, 7 tahun kelimpahan. Begitu 7 tahun kemudian ambles, nggak ada bahan makanan. Enggak, itu hikmat. Oke, kita bikin lumbung ya, disebar. Siapa yang pegang ini? Itu hikmat. Satu kepandaian, satu hal yang luar biasa. Ya, oke, kamu pegang yang ini ya, dan segala macam, ditata dengan baik. Ingat, bahan makanan itu 7 tahun disimpan itu bukan perkara yang mudah zaman dulu.
belum ada kulkas, belum ada apa. Itu bagaimana ngatasi supaya nggak rusak? Saudara simpan beras aja, itu nggak lama belatungan, berkutu. Ya kan, berkutu. Artinya harus ada cara bagaimana supaya apa yang disimpan sama 7 tahun ini bisa kuat. 7 tahun simpan, 7 tahun dipakai ya. Itu 14 tahun kalau dibilang misalnya, kalau yang terakhir. Bagaimana caranya? Itu namanya hikmah. Ya kan? Janda itu juga ya susah. Nggak pugu-pugu. Nah, itu bahasa apa ya? Saya lagi bingung cari. Nggak ujuk-ujuk. Makin bingung lagi tuh. Sekonyong-konyong. Ya, datanglah si Nabi itu. Lihat nggak di sini? Ya, makanya hari-hari ini kita butuh hikmah Tuhan. Di dalam krisis tetap masih ada kesempatan. Permasalahannya, kita bisa nggak ada kesempatan itu? Nah, ini nggak gampang. Ya, sekali lagi saya ulang, di dalam setiap krisis pasti ada kesempatan. Ya, tapi kita mesti tahu hikmah Tuhan supaya kita bisa lihat kesempatan itu. Kesempatan itu kecil karena bentuknya krisis. Kesempatan itu kecil, kesempatan itu nggak kelihatan. Nah, butuh hikmah Tuhan untuk kita melihat kesempatan itu. Ya, jadi orang krisis itu, kalau saya pelajarin ya, orang krisis tahun 98 ya, ada orang yang 98 itu krisis, jatuh, bangkrut, tapi nggak sedikit juga 98 orang mulai jadi berhasil di situ. Ya, makanya kita butuh hikmat Tuhan, ya, hikmat dari Tuhan. Sesuatu yang orang nggak pikirkan. Kok lu kepikir ya gitu, kalau kata si Raja Salomo, wah hebat ini bisa kepikir ya. Pinter lu, dia bisa bilang belah dua, terus dia kasih tuh ke ibu yang benar lu. Dia bilang hebat ya bisa hikmat, itu hikmat teman. Nah kadang-kadang kita orang mikir, kok lu bisa tahu sih? Kok lu bisa kepikir sih? Nah itu deh hikmat ya Tuhan. Makanya sekali lagi kalau saudara mau keluar di krisis, mesti depan mata kita krisis ini, minta hikmat ya Tuhan. Makanya nggak ada jalan lain ya kita bergaul sama Tuhan, baca firman Tuhan, nanti akan keluar ujuk-ujuk nih tadi. Kita bisa ketemu orang lah, kita bisa inilah, itu akan keluar. Yang kedua, ya intinya cuman kedua apa? Taat. Ya enggak? Benang merah yang tadi saya kasih krisis-krisis tadi itu. Kalau disimpulkan satu, apa? Taat. Si janda kumpulin tuh tempayan-tempayan, kumpulin, mau ngapain? Nggak tahu, tapi dia taat. Ya kan? Satu lagi yang gini, coba bikin aku roti undang. Aduh, ya udah taat aja. Nggak ngerti. Tak kalau gua kasih lu, gua mati dong. Udah nggak usah pakai. Nah, ketaatan ini yang namanya otak udah disingkirin. Kan orang begini, pakai otak dong, kan gitu ya. Betul, otak mesti dipakai. Tapi kalau udah Tuhan ada kasih perintah, otaknya diparkir dulu. Udah nggak bisa pakai otak. Bener. Nah ini gambarnya kan Yohanes 2 ya. Air berubah jadi air anggur. Krisis juga kan? Ini krisis di perjanjian baru. Krisis. Orang lagi pesta. Nah zaman dulu tuh pesta tuh 7 hari. Ya kawinan. Kawinan zaman dulu tuh tradisi 7 hari. Jadi keluarin dulu anggur. Anggur tuh ada 3 kualitas. Grade A, grade B, grade C. Grade A mahal. Ya, mungkin 1 juta sebotol misalnya. Yang kedua grade B, ya mungkin 600.000 ya sebotol. Grade C yang murah, ya mungkin 200.000 sebotol. Gitu, ya kan. Nah, biasa kalau lagi pesta mulai tuh, keluarinnya anggur, grade A dulu. Pas. Wah, orang puas minum. Wah, enak ya anggur. Biasa tuh karena mahal, nggak terlalu banyak. Cuman disiapin 50 botol misalnya. Habis kan 50 botol. Habis nih 50 botol yang grade A, oke, keluarin lagi grade B. Ya, ini lebih banyak, 100 botol. Ya, karena harga lebih murah lebih banyak. Oh, orang yang oke lah, masih lah. Yang penting pesta, harus ada anggur. Ya, mendingan nggak ada babi hong daripada nggak ada anggur. Oke, habis grade B, keluar lagi anggur yang grade C, lebih murah tadi, cuma 200.000 per botol. Oh, kali ini keluarin 200 botol, karena tabung masih banyak, masih hari ke-3 nih. Ya kan, hari ke-3 minum lagi, wah tamu masih banyak yang datang, segala macam, habis lagi. Wah, ini masalah, ini krisis. Satu itu nama baik keluarga, kedua itu aib.
aib banget, udah ngundang, ini baru hari ketiga loh. Yohanes 2 itu berkata ini hari ketiga, ini aib. Kalau hari ini habis, besok minum apa? Air tajin. Kan nggak mungkin kan gitu, ini aib. Ya kan? Lalu Yesus bilang gini, pelayan sini, isi tempayan pakai air. Lihat kan? Nah itu saya bilang otak diparkir tuh kalau begitu. Kalau Tuhan udah bilang begini, ini udah parkir otak. Ya, itu namanya iman. Isi air tempayan. Ya, isinya pakai apa? Air. Isi penuh udah. Udah. Tuhan tuh nggak didoain tuh air. Ya, tutup pintu ya. Saya mau berdoa dulu. Digunyang-gunyang dulu tuh air. Udah penuh? Kata dia, bawa air itu ke pemimpin pesta. Kalau baca Alkitab dibayangin, saudara jadi orang yang disuruh Tuhan. Dak, air putih. Nih mata kepala lihat air putih. Ini air putih. Bawa, tas. Terus cicipin pemimpin pesta. IO-nya, bilang begini, Pak, misi Pak, ini ada air anggur, matang nggak? Ini air putih nih. Ya kan? Ya kan? Pak, air anggur Pak. Begitu pemimpin pesta, minum. Dia minum. Itu udah lemes tuh yang ngasih tuh. Mati gua kali ini. Begitu coba, enak nih. Wah kaget gitu. Dia lihat dari situ. Intinya ketaatan. Mau taat kan? Nah ini keganjilan utama orang Kristen nggak lihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan pada saat krisis. Ketaatan. Nggak gampang ini ketaatan ini. Nggak gampang. Ada hal-hal yang bertolak belakang sama pikiran kita loh. Makanya saya bilang kalau udah ada firman, otak diparkir. Ya kalau ada firman, udah nggak apa-apa. Nggak punya otak, ya udah nggak apa-apa. Karena memang kita lagi parkir otak kita. Gitu. Ya kenapa kita parkir? Karena ada firman. Firman itu menguasai segalanya. Ya isi aja air. Suruh nabur aja. Kayak Ishak nggak tahu gimana caranya. Pokoknya kalau Tuhan udah ngomong, udah lepasin semuanya. Tuhan saya mau taat aja Tuhan. Udah. Gimana caranya nggak tahu udah. Ya udah tutup mata, merem aja, percaya aja Tuhan yang terbaik. Ya kan? Abraham yang bawa anakmu untuk dipersembahkan. Lihat nggak? Abraham taat. Kemarin ada bacaan keren. Abraham kan paling suka nawar ya. Waktu Sodom dan Gomora aja, Tuhan kalau ada 50, nawar Abraham. Padahal bukannya siapapun, bisa cuma kota doang. Tuhan kalau ada 30, oke banget ya orangnya. Ya Tuhan ditawar, memang di pasar. Tuhan kalau ada 20 Tuhan yang baik. Tuhan sekali lagi ya, Tuhan biar marah. Kalau ada 5 orang benar, tapi begitu anaknya deh, bawa anakmu, persembahkan aku di puncak gunung. Abraham yang tadi bawel, diam. Kenapa? Dia udah sempat mikir. Anak yang Tuhan janjikan harus dipersembahkan. Ya, dia taat. Dia taat pagi-pagi, dia bawa. Nah, seringkali iman itu kita pegang. Dia nggak bilangin bininya tuh. Ya, jadi pagi-pagi dia berangkat, istrinya masih tidur. Ya kan? Ya pelan-pelan mungkin ya, minik-minik ya. Kalau ada filmnya mungkin bunyinya tereng gitu kan. Bawa keluar Ishak. Supaya istrinya nggak tahu. Kalau istrinya tahu, bangun misalnya, Papa mau kemana? Bawa Ishak mah. Mau diapain sih Ishak? Dipotong habis udah berantakan. Udah bubar aja, bubar. Bahkan dia pergi pagi-pagi. Dia mau persembahkan. Lihat jalan ke puncak gunung itu 3 hari. Bukannya cerita ini terus persembahannya di sana, enggak. Jalan dulu. Angkat, ya kan. Nonton anaknya, bawa kayu, si bujangnya 2 orang. Sampai dekat, bujangnya bilang, tunggu sini ya. Gue mau naik, kasih persembahan sama anak buah, gitu kan istilahnya. Yuk, kayunya bawa, Ishak bawa itu kayu. Oke, bawa. Ishak masih kecil, Pak, kita kasih korban, Pak. Iya. Kok nggak ada dombanya? Udah tenang, nanti Tuhan siapin. Coba bayangin kita. Ya kan? Dia nggak tahu tuh si Ishak tuh dia buat persembahan. Sama di atas Tuhan bilang, stop. Lihat ketaatannya segitu hebat. Ini kunci itu taat aja.
Nah, ini yang sulit. Ini yang jadi hambatan kita. Karena taat itu nggak gampang. Taat itu bukan perkara yang mudah. Ya, kalau Tuhan katakan gini, taatnya, kamu sekarang duduk di situ, ya gampang, cuma duduk doang, ya kan? Masalahnya kadang-kadang ketaatan itu pengorbanan. Nah, kita lanjut, ketaatan itu kalau kita lihat dari bahasa aslinya adalah hipako. Ya, hipako itu menempatkan diri di bawah apa yang kita dengar atau firman Tuhan. Menempatkan diri ya di bawah apa yang kita dengar atau firman Tuhan. Nah, permasalahan gini pertanyaannya, gimana kita mau taat kalau kita nggak dengar? Betul ya? Kan taat itu mesti ada dengar sesuatu tuh. Kamu ke kiri ya? Nah, kita kan putusin kan taat, oke ke kiri. Nah, permasalahannya gimana kita mau ke kiri kalau kita nggak dengar? Nah, ini problem kedua lagi kan. Gimana saya mau taat Pak sama Tuhan, sedangkan saya nggak tahu apa yang Tuhan mau. Makanya sekali lagi balik, itu butuh yang namanya hubungan sama Tuhan. Dengar baik-baik ya saudara ya, kita ini hidup di zaman akhir yang nggak gampang. Ya, jangan kita merasa kita mampu berjalan tanpa Tuhan. Ya baik-baik aja sih Pak, saya masih kerja, saya punya gaji, saya punya toko masih rame. Karena kita berpikir gitu. Ya kan santai aja Pak, tabungan saya masih banyak. Mas saya, buka pintu aja, mas sampai gerocok-gerocok. Udah Pak, tenang aja. Hati-hati sudah. Ya kan ada banyak hal-hal yang memang kita butuh Tuhan. Ada waktu-waktu, ada kondisi-kondisi tertentu, kepandaian kita nggak menyelamatkan kita, uang kita nggak menyelamatkan kita, teman-teman kita nggak bisa tolong kita. Ada satu waktu di situ. Makanya kita butuh Tuhan. Ya bagaimana ketaatan itu? Kita dengar suara Tuhan. Abraham gimana bisa dibilang taat sama anak kalau dia nggak dengar suara Tuhan untuk bawa anaknya ke atas puncak gunung? Jadi lihat gak itu, semua korelasi berhubungan. Kita dengar suara Tuhan dan kita mau taat, baru jadi itu sesuatu yang besar. Saya mau katakan. Ya, makanya mau lihat pintu tertutup terbuka, ini kuncinya. Ya, tadi gua katakan kalau udah Tuhan buka pintu, nggak ada satu orang pun yang tutup. Dan kalau Tuhan tutup pintu, nggak ada satu pun orang yang bisa buka pintu itu. Ya, pertanyaannya, ya habis. Belum, pencet. Ya, nah itu kuncinya sudah. Dengar suara Tuhan. Gimana dengar suara Tuhan? Baca firman Tuhan minimal. Di situ Tuhan pasti banyak bicara. Ya, komunikasi sama Tuhan, duduk renungkan firman Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Lihat gak luar biasa? Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan kasih petunjuk. Waktu kasih duit kita taat, udah selesai, udah hidup kita. Kadang-kadang orang takut sama krisisnya, waduh gimana ya kalau gini ya. Ya udah duduk aja dekat sama Tuhan. Itu kuncinya. Nggak usah kita cerita Tuhan ya. Kalau saudara kenal satu pejabat aja, ya hidup kita mungkin jauh lebih enak. Betul gak? Gampang. Kalau dekat pejabat aja udah, nanti dia akan kasih kisi-kisi sama kita. Lu hati-hati ya, nanti ini ya. Minimal kita dengar kan, lu jangan pegang emas ya misalnya, lu jangan pegang dolar ya, lu jangan pegang ini ya misalnya, ya kan, lu jangan pegang saham ini ya, lu jangan pegang ini, kira-kira kayak gitu. Kenapa? Karena kita dekat sama dia, kita dengar orang yang pejabat yang berkuasa aja, wow, selamat kita. Apa itu Muhammad yang punya langit di atas langit? Kenal pejabat ya, minimal punya dapur satu. Ya kan kalau sekarang, zaman sekarang, ya kan pas sudah setuju nggak setuju, kenal pejabat pegang dapur satu minimal. Karena sudah nggak kenal pejabat, nggak pegang dapur kan? Nggak pegang dapur, kan? Pegang dapur sini, nggak kenal pejabat sih. Ya kan, nah itu istilahnya. Ya kan istilahnya. Sama Tuhan juga begitu. Kalau mau dekat sama Tuhan, dengar, pasti Tuhan kasih petunjuk sesuatu yang luar biasa atas kehidupan kita. Yuk, hari ini kita mau taat, kita mau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Gak gampang, tapi saya mau lakukan. Saya mau dengar apa sih yang Tuhan mau. Ya kan, kita buka telinga rohani kita, Tuhan apa sih yang Tuhan mau. Nanti Tuhan kasih petunjuk.
Atau kadang-kadang gini, kalau saya alami, Tuhan nggak kasih secara spesifik ya. Kita dengar nih suara Tuhan nih atau enggak. Tapi kita tuh kayak diarahin Tuhan. Gini, kita bisa ketemu si inilah. Ya contoh yang tadi aja. Ya, bisa ketemu si Pak B itu. Si Pak B itu senang sama saya. Kenapa? Saya baik katanya. Iya, gimana nggak baik? Saya antar dia ke airport pulang. Dan sekian banyak pendeta yang dia kenal, yang dia ketemuin waktu sidang. Gimana saya nggak baik sebelum saya antar ke airport? Saya ajak makan dulu. Coba. Ya kan, lihat gak di situ. Tapi Tuhan kayak gini kan. Kenapa sih bisa ketemu si Pak B ini? Kenapa nggak ketemu si Pak A, ketemu Pak C? Bisa ketemu Pak B. Ya kan, lihat gak, Tuhan udah giring. Makanya Tuhan kemarin katakan 7 tahun yang lalu untuk share. Lihat gak di situ. Saya nggak dengar nih, ya kan? Suara Tuhan beli tanah di Sumba ya kan, nanti duitnya buat anak kuliah nggak ada. Itu di film nggak ada dengar. Tapi waktu kita serahkan ke notaris, ternyata ini ngalir aja kan, ini ya nggak tahu sih gini nggak tahu Tuhan mau bawa ke sini, ya gitu kira-kira, ya kan. Makanya ayo nggak rugi. Makanya saya mau berkatakan ini, kalau saudara justru nggak dekat sama Tuhan, saudara yang rugi besar, sangat besar. Ya kalau cuma sudah datang ke gereja, tepuk tangan, nyanyi, angkat tangan, haleluya, duduk dengan firman, pulang kasih persembahan pulang, that's it, hanya itu. Saya mau katakan rugi pakai banget. Ya kita dagamnya nggak mau rugi ya, nggak mau rugi lu, gitu kan. Ya kita semua dagang nggak mau rugi, apapun kita nggak mau rugi, ya. Tapi kenapa kalau untuk hal yang lebih besar kita mau rugi? Makanya yuk, waktu saudara dekat sama Tuhan, saudara bantu kehidupan rohani, bukan saya yang diuntungin, saudara pribadi lepas pribadi, saudara sedang menyelamatkan hidupmu dan hidup keluargamu. Waktu Yusuf taat, dia nggak selamatkan dia sendiri, tapi bangsa Mesir dia selamatkan, dan keluarga besarnya 70 orang itu masuk ke Mesir, diselamatkan sama Yusuf. Waktu janda itu taat, dia bukan selamatkan dirinya, tapi ada anak yang diselamatkan. Waktu Yohanes 2 ini, dia bukan menyelamatkan dirinya, tapi dia menyelamatkan nama baik majikannya. Lihat gak di situ? Waktu kita taat sama Tuhan, yang diselamatkan bukan sekedar kita, ada rentetan yang ikut diselamatkan karena keputusan kita untuk kita hidup benar. Terutama kita, kepala keluarga, dengar baik-baik. Ya, kepala keluarga itu pegang lokomotif keluarga. Engkau mau lihat hidup anak-anakmu luar biasa, engkau mau lihat istrimu hidup luar biasa, engkau lokomotifnya. Kepala brengsek, istilahnya kepala rusak, berantakan semua ke bawah. Makanya kalau suami nggak berperan, istri topang, ya kan? Istri yang begitu benar, istri yang dengar suara Tuhan, istri yang taat, ya, berdoa untuk suami ini dimenangkan. Tapi kalau tampuk itu sudah ke suami benar, udah nggak usah takut, hidupmu pasti. Mau krisis kayak apa, kayak mau goncangan kayak apa, kayak mau tolong apapun, tenang, Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Dengar baik-baik. Kita nggak tahu nih krisis ini sedalam apa benturannya, sehebat apa goncangannya, kita nggak tahu. Ada yang bilang, oh ini lebih hebat dari 98. Ada yang bilang, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Orang cuma ngomong-ngomong tuh, ngeramal doang. Tapi seandainya lebih hebat, bagaimana? Tenang. Kalau engkau sama Tuhan, kalau engkau taat lakukan, kau bisa nyanyi begini. Ku akan baik-baik saja. Ya kan? Tolong naik. Ku akan baik-baik saja. Ekonomi berantakan. Ku akan baik-baik saja. Kenapa? Karena Yesus sumber kuatku. Percaya semua akan indah pada waktunya. Aku akan baik-baik saja. Tapi kalau kau hidup benar-benar taat di hadapan Tuhan, kalau kau benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kalau kau sungguh-sungguh dengar suara Tuhan, lakukan. Dia praktisnya saya tutup aja, gampang. Yuk bawa hidup rohanianmu lebih lagi. Jangan main-main sembarangan sama Tuhan hari-hari ini.
tiap hari baca firman Tuhan. Ya, Pak, saya nggak ngerti, nggak apa-apa, baca aja pelan-pelan. Ya, berdoa, minta hikmat Tuhan, supaya Tuhan bicara melalui apa yang kita baca hari ini. Ya, kedua, upgrade rohani kita. Ya kan, kita mulai penyembahan sama Tuhan, kita mulai nyanyi. Pak, saya nggak bisa nyanyi, gampang, setel aja YouTube nyanyi sama-sama. Simple. Sekarang udah nggak ada alasan. Ya kan, nyanyi, Pak, suara saya falus juga, setel aja YouTube nyanyi bareng-bareng, siapin waktu. Ya, sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan sambil masak, ya boleh aja, tapi siapin waktu untuk kita benar-benar sama Tuhan. Itu namanya intim. Ya kan, jangan nyanyi sambil masak, ya boleh aja, tapi jangan kayak sambil masak, sambil nyuci, kuakan, baik-baik saja. Ya, jangan. Ya kan, tapi siapin benar-benar waktu kita sama Tuhan, duduk, diam dengan suara Tuhan. Ya, kita boleh sibuk kerja, semua juga sibuk. Ya, kita bukan misalnya yang tiap hari, ini kita punya kesibukan. Ya, jadi ayo cari waktu kita untuk kita menyembah Tuhan, senangkan Dia, coba dengar suaranya. Yang upgrade waktu sudah datang ke gereja, jangan sekedar ayo udah ke gereja udah, tapi benar-benar dihadapi Tuhan, bicara Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pujian yang saya nyanyikan nanti dapat sesuatu, pulang direnungkan lagi. Ya, kalau perlu dengerin lagi videonya, YouTube-nya. Kita capek-capek merekam, emang nggak gampang tuh merekam. Ya, ini saya lakukan merekam. Ini bisa 5-6 jam itu untuk di burn istilahnya. Dan ini mesti dimasukin lagi. Dulu pakai program, sekarang udah pakai CapCut. Ya kan, itu saya tinggal semalam-malaman. Jam 11 malam saya kerjain, entar sampai pagi aja udah, sampai jam 4 jam 5. Ya, jadi dinonton lagi apa sih yang kita mesti dapat, apa sih yang Tuhan mau dari hidup kita. Saya percaya semua akan luar biasa, apapun yang boleh terjadi. Itu aja mungkin dari saya. Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Pandang Tuhan seperti dari VOP katakan, bukan jadi ketakutan tetapi menjadi kekuatan. Di tengah krisis masih ada kebaikan Tuhan, di tengah krisis masih ada pemeliharaan Tuhan. Apapun boleh bergoncang, di dalam Tuhan Dia pegang kendali atas setiap kehidupan kita semua. Beri kemuliaan yang meriah buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Sama-sama main musik ini. Ya, karena ini firman Tuhan. Haleluya. Hidup oleh karena percaya, bukan karena melihat. Bisa?